Haleluya, haleluya. Kita berada di dalam acara Pancaran Air Surgawi, belajar ngerti teologi. Topik kita hari ini adalah topik yang sering kali dibicarakan, didiskusikan, bahkan diperdebatkan di kalangan internal Kristen maupun kelompok Kristen dengan non-Kristen, yaitu mengenai Trinitas atau Tritunggal. Saudara, di dunia ini sedikitnya ada dua kepercayaan besar dalam hubungannya dengan Allah. Yang pertama adalah ateisme. Mereka dapat disebut sebagai kelompok orang percaya, namun percaya bahwa Allah itu tidak ada. Mereka berpendapat bahwa Allah itu tidak ada sampai bisa dibuktikan ada. Sebenarnya hati mereka mengakui keberadaan Allah, tetapi akal, logika, rasio mereka menuntut bukti dan akhirnya menolak keberadaan Allah. Kelompok yang berikutnya adalah teisme, kelompok yang percaya bahwa Allah itu ada. Nah, saudara, kita tinggalkan dulu ateisme karena kita tidak sedang berada di situ. Fokus kita kepada kelompok teisme. Di dalam kelompok teisme sedikitnya ada 3 pandangan besar, yaitu yang pertama politeisme, percaya Allah itu lebih dari satu. Yang berikutnya panteisme, percaya Allah ada di segala sesuatu dan segala sesuatu adalah Allah. Dan yang ketiga monoteisme, Allah adalah satu. Fokus kita untuk selanjutnya yaitu mengenai monoteisme, sebab kita tidak berada di dalam kelompok politeis maupun panteisme. Di dalam kelompok monoteisme Abraham, ada 3 kelompok atau 3 agama besar. Yang pertama adalah Yahudi, Islam, dan Kristen. Mengapa saya istilahkan dengan kelompok monoteisme Abraham? Karena ketiga agama ini menempatkan Abraham sebagai bapak orang yang percaya, menempatkan Abraham sebagai orang yang menjalin hubungan dengan Allah yang esa, Allah yang mono itu. Dan kemudian kitab sucinya kurang lebih sama, karena di dalamnya ada tokoh Abraham yang juga menjadi panutan bagi ketiga agama besar tersebut. Dari ketiga agama besar kelompok monoteisme Abraham tersebut, hanya Kristen yang memiliki perbedaan konsep mengenai Allah, karena Kristen berpendapat bahwa Allah itu satu kesatuan, ehad, trinitas, atau tritunggal. Pembahasan kita selanjutnya berfokus kepada trinitas atau tritunggal, karena kita sedang tidak ada di dalam posisi Yahudi maupun Islam. Di dalam monoteisme Kristen atau Tritunggal, sedikitnya ada 4 pandangan yang terkenal. Yang pertama adalah Unitarianisme, yang percaya Allah adalah satu dan mengabaikan ketigaan. Agaknya Unitarianisme ini sangat cocok atau sama dengan kelompok agama Yahudi dan agama Islam. Lalu kemudian Triteisme atau Trinitarian, yang menekankan ketigaan pribadi yang terpisah, mengabaikan keesaan. Lalu yang ketiga adalah pandangan modalistik monarkian, yaitu percaya kepada Allah yang satu mutlak, tampil dalam 3 penampilan. Agaknya modalistik monarkian ini mau menggabungkan antara Unitarianisme dan Triteisme. Dan yang keempat adalah pandangan atau paham Trinitas. Allah itu esa dalam 3 pribadi yang tak terpisahkan. Saudara, dari keempat pandangan yang ada di dalam kelompok monoteisme Tritunggal ini, maka kita mau berfokus kepada pandangan yang keempat. Kita abaikan Unitarianisme, Triteisme, dan modalistik, karena kita sedang tidak berada di kelompok itu. Kita akan masuk kepada data-data Trinitas yang ada di dalam Alkitab. Yang pertama dalam Alkitab Perjanjian Lama,
kita temukan kata ganti dan kata kerja dalam bentuk jamak. Itu ada di dalam kitab Kejadian pasal 1 ayat yang ke-26, pasal 3 ayat yang ke-22, pasal 11 ayat yang ke-7, dan Yesaya 6 ayat yang ke-8. Di situ dipakai kata ganti kita. Lalu kemudian kata kerja menjadikan yang tampil dalam bentuk jamak. Kalau kita perhatikan dalam istilah Ibrani, di situ dipakai kata naaseh untuk kata menjadikan. Naaseh ini berasal dari kata kerja asah dengan ada tambahan na menunjuk kepada kata kerja yang dilekatkan kepada subjek yang plural. Berarti kata kerja itu sendiri juga plural. Lalu data yang kedua yang kita bisa temukan dalam Perjanjian Lama adalah adanya istilah malaikat Yahweh atau malaikat Tuhan dalam Kejadian 16 ayat 7-13, 1 Raja-Raja 19 ayat yang ke-7. Seringkali istilah tersebut menunjuk kepada Allah yang menunjukkan perbedaan pribadi. Jadi kita bisa temukan istilah Elohim, Yahweh, tapi juga kita temukan malaikat Yahweh atau malaikat Tuhan. Lalu dalam Yesaya 59 ayat yang ke-21, roh dibedakan dari Tuhan. Data-data tersebut menunjukkan bahwa Allah adalah satu kesatuan. Kita berpindah kepada data-data Trinitas yang ada di dalam Perjanjian Baru. Bapa adalah Allah, Yohanes 6 ayat yang ke-27. Yesus Kristus juga adalah Allah. Bukti-bukti dari keilahian Kristus kita bisa lihat dari kemahatauan Dia dan juga sifat-sifat yang lainnya. Bukti selanjutnya adalah Yesus melakukan pekerjaan-pekerjaan yang setara, sekualitas dengan Allah. Misalnya, Ia mengampuni dosa. Di sorga maupun di bumi, tidak ada satu pribadi pun yang berkuasa mengampuni dosa kecuali Allah. Jadi ketika Yesus melakukannya, Ia mau memberitahu bahwa Dia sendiri adalah Allah. Lalu kemudian Yesus membangkitkan banyak orang mati. Ada anak janda di Nain, anak Yairus. Lalu kemudian Yesus membangkitkan Lazarus yang sudah 4 hari mati. Bahkan Dia sendiri memperkenalkan dirinya sebagai kebangkitan dan hidup, dan kelak Ia akan membangkitkan orang-orang percaya di akhir zaman. Jadi saudara, pekerjaan-pekerjaan yang Yesus lakukan tersebut setara dengan pekerjaan-pekerjaan yang Allah lakukan. Lalu kemudian Roh Kudus di dalam Perjanjian Baru juga diperkenalkan sebagai Allah. Kita bisa lihat dalam Kisah Para Rasul 5 ayat 3 sampai dengan ayat yang keempat. Ketika Ananias mendustai, membohongi Roh Kudus, maka ia menerima akibatnya. Kalau Roh Kudus sekedar kuasa, sekedar pengaruh, maka ketika Ananias dan Safira membohongi, maka akibatnya tidak akan sehebat itu. Tetapi karena Roh Kudus adalah Allah, maka keduanya atau pasangan suami istri ini mendapat hukuman mati. Lalu kemudian ada bukti-bukti lainnya bahwa Roh Kudus itu memiliki sifat-sifat Allah. Ia Maha Tahu, Ia Maha Hadir, dan juga sifat-sifat lainnya. Roh Kudus juga melakukan pekerjaan yang Allah lakukan. Melakukan pekerjaan yang tidak bisa dilakukan oleh siapapun kecuali Allah, yaitu melahirkan kembali. Ada di dalam Yohanes 3 ayat 5-6 dan ayat yang ke-8. Roh Kudus adalah pribadi yang setara dengan Yesus yang keluar dari Bapa. Karena Yesus sendirilah yang menyebut bahwa Roh Kudus itu adalah seorang penolong yang lain yang akan dikirim oleh Bapa untuk menggantikan peran Yesus. Jadi, berdasarkan data-data yang ada di dalam Perjanjian Baru, menunjukkan bahwa Allah itu esa dalam kesatuan. Kita berpindah kepada pengertian Trinitas. Saudara,
ketika kita membahas data-data yang ada di dalam PL maupun PB, sebenarnya kita sudah bisa memperoleh pengertian. Tetapi agar lebih rapi, lebih tepat pengertian tentang Trinitas itu, maka kita merujuk kepada teolog yang sudah memformulasikan pengertian dari Trinitas. Kita melihat dari teolog yang bernama Warfield. Dia mendefinisikan Trinitas sebagai hanya ada satu Allah yang benar dan satu-satunya. Tetapi dalam keesaan dari kealahan ini, ada 3 pribadi yang sama kekal dan sepadan. Sama di dalam hakikat, tetapi berbeda di dalam pribadi. Pengertian yang dibangun oleh Warfield ini sudah menjelaskan semua yang ada di dalam Alkitab mengenai Trinitas. Jadi kita bisa melihat bahwa Allah itu cuma ada satu yang benar. Allah-Allah lain bukanlah Allah yang benar. Dan Allah yang hanya Dia saja yang benar itu, di dalamnya ada 3 pribadi yang sama-sama kekal, sepadan, sehakikat, namun tidak pernah bisa dipisahkan. Kata pribadi menunjuk kepada keberadaan yang penting dan berpengaruh. Jadi, ketiganya adalah pribadi. Bukan hanya 2 yang pribadi, lalu salah satunya hanya sekedar pengaruh, hanya sekedar kuasa. Atau bukan hanya ada satu pribadi Allah, lalu anak secara kualitas ada di bawahnya, lalu kemudian Roh Kudus hanya sekedar pengaruh atau kuasa. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, baik data-data Alkitab maupun pengertian yang sudah dibangun oleh Warfield memberi penjelasan tentang Trinitas itu. Namun, untuk lebih jelasnya, maka kita mencoba untuk melihat kepada penjelasan Trinitas dalam bentuk analogi. Yang pertama, kita akan lihat dalam analogi gambar. Gambar ini sangat terkenal, yaitu segitiga. Kita bisa temukan di situ ada Bapa, ada Anak, ada Roh Kudus. Penjelasan mengenai Trinitas dalam analogi gambar adalah Bapa sama dengan Allah, Anak sama dengan Allah, Roh sama dengan Allah. Bapa bukan Anak dan sebaliknya, Bapa bukan Roh dan sebaliknya, Anak bukan Roh dan sebaliknya. Ketiganya adalah satu dan tidak terpisahkan dari kekal sampai kekal. Lalu kalau kita membuat sebuah rumus Trinitas berdasarkan Matius 28 ayat 19 dan 2 Korintus 13 ayat 13, maka rumusnya adalah 100% Bapa dan 100% Anak dan 100% Roh Kudus sama dengan 100. 100 ditambah 100 ditambah 100 sama dengan 100. Penambahan tidak membuat kuantitas bertambah, karena yang ditambahkan memiliki hakikat yang sama, yaitu Allah. Meskipun setiap pribadi memiliki kealahan 100%, tetapi ketiganya tidak pernah bisa dipisahkan. Saudara, kalau kita mengacu kepada 2 analogi tersebut, mungkin kita masih sulit untuk menerimanya, karena memang tidak ada analogi yang sempurna untuk bisa menjelaskan Trinitas, sehingga memuaskan akal kita, memuaskan rasio kita. Saudara, saya akan menambahkan 1 analogi lagi tentang Trinitas, dan diharapkan dapat memberikan penjelasan yang lebih lagi mengenai Trinitas ini. Saya adalah kepala keluarga, dan itu dibuktikan dengan KTP dan kartu keluarga yang saya miliki. Lalu kemudian saya juga adalah gembala sidang, dan itu dibuktikan dengan kartu kependetaan yang saya miliki. Dan juga saya adalah dosen sekolah tinggi teologi, dan itu dibuktikan dengan kartu jabatan dosen. Saudara, saya adalah satu. Saya hanya satu dan tidak ada yang lainnya. Namun, saya ketika berada di rumah, saya sebagai kepala keluarga.
Dan ketika saya berada di gereja, saya sebagai gembala sidang. Namun, keberadaan sebagai kepala keluarga tidak hilang, karena tidak pernah bisa dipisahkan. Dan ketika saya berada di sekolah tinggi teologi, maka saya adalah dosen sekolah tinggi teologi. Tetapi keberadaan saya sebagai gembala, keberadaan saya sebagai kepala keluarga tidak hilang, karena ketiganya tidak bisa dipisahkan. Ketiga analogi yang sudah saya sampaikan, baik analogi segitiga, analogi rumus, lalu kemudian analogi keberadaan saya, semoga bisa membantu untuk memberikan penjelasan tentang Trinitas ini. Dan kita akan berpindah kepada implikasi pemahaman Trinitas. Yang pertama, kita harus semakin bangga sebagai anak-anak Allah yang berhak memanggil Aba Bapa. Kita juga harus semakin kuat dalam iman kepada Yesus Kristus yang adalah Tuhan, Allah, dan Juru Selamat. Roh Kudus sebagai penolong dan penuntun adalah pribadi Allah yang maha mulia. Kita harus senantiasa siap memberitakan Injil Yesus Kristus untuk keselamatan umat manusia. Kita harus bawa orang-orang lain datang kepada Allah yang di dalamnya adalah kesatuan, yang di dalamnya adalah Trinitas. Di situ ada Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Bapa merencanakan keselamatan, Yesus Kristus merealisasikan karya keselamatan, dan Roh Kudus berkarya, bekerja untuk menginsafkan hati orang, untuk mengetuk hati orang, untuk membawa orang-orang datang kepada Yesus. Dan Roh Kudus itu melibatkan saya dan saudara dalam pemberitaan karya keselamatan. Demikian yang dapat saya bagikan mengenai pelajaran tentang Trinitas pada bagian yang pertama ini, dan kita akan lanjutkan pada bagian yang berikutnya, khusus membahas poin-poin penting yang seringkali diperdebatkan dalam pemahaman Trinitas. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.